Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kali ini dipertemukan oleh Allah dalam acara Cahaya Hati Indonesia yang kali ini bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1437 Hijriah yang disiarkan langsung oleh E-News TV dari Masjid At-Taubah Kalibata. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 Muharram diawali dengan perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Rasul dan para sahabatnya begitu mencintai momen ini karena di bulan ini adalah bulan untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh, baik secara kuantitas maupun secara kuantitas. Dan sebetulnya esensinya adalah bagaimana kita bisa meninggalkan hal-hal yang buruk di tahun-tahun sebelumnya agar di tahun-tahun berikutnya kebaikan-kebaikan terus yang kita lakukan. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini saya Saru Gunawan dan juga guru kita Al-Habib Muhammad Bakir bin Yahya akan menghantarkan dan bagaimana sih sebetulnya kita harus memaknai 1 Muharram ini. Habib, sehat Habib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya, diberikan kelancaran dalam dakwahnya. Amin. Habib, ini seluruh jamaah dari Masjid At-Taubah ini dan juga para pemirsa E-News TV semuanya tentu ingin lebih memaknai 1 Muharram itu. Bagaimana kita memaknai momen ini, Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. 1 Muharram adalah dimulainya pertama kita menghitung dari awal tahun dalam setiap hitungan perputaran bulan Hijriyah. 1 Muharram ditempatkan pertama dalam perencanaan Nabi kita Muhammad SAW untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah. Adapun sampainya Nabi SAW di Madinah itu bertepatan pada bulan Rabiul Awal. Jadi berangkatnya Rasulullah pun dari Makkah ke Madinah di bulan Rabiul Awal. Namun awal daripada perencanaan hijrah terjadi di bulan Muharram. Maka dari itu dimulai dari situlah perputaran awal tahun. Dan hikmahnya dari kenapa dimulai dengan 1 Muharram dikarenakan sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala jadikan perputaran 1 Muharram tersebut adalah dimulai dengan Muharram karena Muharram bulan yang diharamkan oleh Allah. Dan ditutup di bulan Dzulhijjah karena bulan Dzulhijjah bulan yang juga diharamkan oleh Allah. Jadi biar dimulai dari bulan yang diharamkan oleh Allah dan ditutup juga di bulan yang diharamkan oleh Allah. Artinya diharamkan untuk melakukan hal-hal yang buruk begitu ya. Nah, artinya diharamkan ini dimuliakan oleh Allah. Bukan haram karena larangan, tapi haram makna di sini adalah yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah. Dan pula di pertengahannya
Bulan Rajab itu juga bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diistimewakan bulan-bulan, salah satunya bulan Muharram ini, bukan berarti di bulan-bulan yang lainnya terus kemudian kita jadi bebas dong Bib ya. Iya. Setiap bulan, justru setiap bulan semuanya harus setiap tetap bulan melakukan harus kebaikan. taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini sekarang nih dengan para kaum-kaum muda semuanya dengan segala macam godaan dan lain-lain ya, pengaruh-pengaruh. Dan sebetulnya kalau di zaman sekarang ini nih, apa sih yang harus kita lakukan untuk lebih bisa memaknai satu Muharram ini, Bib? Untuk anak-anak muda nih. Khususnya untuk kita anak muda maupun Anak tua. kaum tua juga, kita harus memaknai satu Muharram adalah muhasabah. Oke, Muhasabah introspeksi memperhitungkan introspeksi diri kita bahwa setelah 1 tahun kita lewati, kita akan membuka tahun yang baru. Berarti lembaran yang baru akan kita buka. Akan menambah, memberikan semangat untuk kita semakin mau mendekatkan diri kepada Allah. Memperhitungkan bahwa selama 1 tahun kita pun jauh dari Allah, lalai dari Allah, mungkin banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan, maka kita akan memperbaikinya di tahun yang berikutnya dengan niat. Dan insya Allah kita akan bahas pula tentang niat daripada bagaimana kita bisa merubah keadaan kita. Kemudian dengan usaha untuk kita bisa menjadikan diri kita lebih baik. Oke, baik. Sebetulnya satu Muharram ini adalah momentum yang penting sebetulnya untuk kita umat Islam ya Beb ya. Karena biasanya nih umat Islam nih, ini yang di sini juga nih, kayaknya kalau Lebaran Idul Fitri gitu ya, wah semuanya kayaknya heboh gitu ya. Berpesta pora dalam artian bahwa memang sudah melakukan sesuatu di bulan Ramadan lalu kemudian wah diekspresikan dengan begitu luar biasa. Tetapi kebanyakan justru meninggalkan bagaimana sih sebetulnya yang harus kita lakukan di satu Muharram ini. Ya di satu Muharram kita sama-sama memperingatinya, mengingatkan. Ya, terima kasih juga untuk program yang mulia ini mengingatkan kita bahwa hari ini adalah satu Muharram, tahun baru untuk kaum muslimin. Nah, itu salah satu mengingatkan. Mungkin insya Allah dari setiap perkumpulan yang mengingatkan kita, menjadikan kita semakin ingat, oh ini tahun barunya Islam. Jangan sampai kita hanya mengingat Idul Fitri atau Idul Adha. Oke, Habib Muhammad disimpan dulu Bib, nanti Habib akan tausiah secara lengkap, secara utuh. Tentu saja sesaat lagi ya, jadi jangan kemana-mana. Pemirsa iNews TV juga jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan sama-sama lebih mengkaji lagi apa yang harus kita lakukan di satu Muharram ini. Tetap di Cahaya Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, kita bertemu kembali dalam program iNews TV kali ini bersama Cahaya Hati Indonesia. Seperti yang ada di Masjid At-Taubah Kalibata ini jamaahnya semuanya Masya Allah bercahaya hatinya semua. Ya, luar biasa sekali dan akan lebih bercahaya lagi dengan kita mengikuti tausiah. Yang pertama kali seperti janji saya tadi, kita akan dengarkan tausiah dari Habib Muhammad Bakir bin Yahya dengan tema Hijrah Menuju Kebaikan. Kepada Habib, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil'idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, mudah-mudahan kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala
diberikan kesejahteraan oleh Allah, dan dipenuhi setiap sanubari kita penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana pada hari ini kita sama-sama memperingati awal tahun baru daripada Islam 1437, yang insya Allah berharap dengan kita memperingati mengenangnya, mengingat tahun baru Islam ini, agar kita terdorong selalu mau merubah keadaan kita. Karena inti dari setiap peringatan, inti dari setiap perkumpulan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar meraih, setelah kita berkumpul di tempat ini, kita merubah keadaan kita yang baik agar semoga menjadi lebih baik, yang jauh dari Allah agar bisa mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, awal tahun baru Hijriyah yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa dari zaman terdahulu pun mereka sudah memperingati hari awal tahun baru Islam. Jadi sudah ada mengenang untuk mengingatkan, apalagi khusus di zaman sekarang lebih penting lagi mengenangnya. Karena banyak orang kalau untuk tahun baru Masehi mereka lebih ingat, tapi kalau untuk tahun baru Islam lupa. Ya banyak kalau tahun baru Masehi semua penuh keramaian, ya penuh ya mengingatkan, apalagi zaman sekarang yang elektronik semakin canggih. Namun tahun baru Islam sedikit lebih rendah ya keadaannya, ramainya dibandingkan mereka yang memeriahkan tahun baru Masehi. Namun insya Allah dengan adanya program seperti ini memberikan pengingatan untuk kita bahwa datangnya tahun baru Islam. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Perlu diketahui bahwa yang paling utama dengan memaknai makna hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam barak alaihi wa ala alihi, yang pertama adalah kita berniat. Masang niat kita dalam sanubari kita, dalam hati kita. Apa yang akan kita lakukan di tahun yang baru ini? Pasang planning kita ke depan. Oh, saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Oh, dulu ibadah saya masih jauh dari Allah, saya ingin mendekat dengan Allah. Oh, dulu saya masih suka melakukan dosa. Pasang niat dengan tahun baru ini kita buka lembaran baru untuk tidak lagi ingin melakukan perbuatan dosa. Keinginannya pun tidak mau. Inilah yang perlu kita pasang daripada niat kita. Sebagaimana Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal dilihat daripada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa, kata Rasulullah, yang ingin berhijrah kepada Allah dan kepada Rasulullah, ingin menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan soleha, maka memasang niatnya karena Allah dan karena Rasulullah SAW. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam barak alaihi wa alihi. Yang kedua yaitu kita melihat tuntunan. Karena tidak mampu kita berhijrah hanya dengan niat pengen jadi orang yang baik, tapi kita nggak punya tuntunan. Siapa yang mau kita tiru? Siapa yang mau kita tuju? Kalau bukan Nabi kita Muhammad. Tuntunan kita adalah Rasulullah yang sekarang kita peringati hari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam barak alaihi. Maka pandanglah setiap mata kita, dan jangan hanya memandang dengan mata, tapi juga pandang dengan hati kita, agar hati kita bercahaya dengan memandang bertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barak alaihi. Ketahuilah, setiap manusia punya hati. Setiap manusia punya hati, dan ini adalah gambaran batin dari setiap manusia. Ada lagi gambaran zahirnya, yaitu fisik kita. Banyak orang yang mementingkan untuk memperbaiki atau memperbagus dari hanya gambaran lahir, namun batinnya tidak diperbagus. Ini sangat penting karena dua gambaran ini yang ada dalam setiap manusia. Saya punya hati, jamaah punya hati? Punya hati, semua kita punya hati. Ya, jangan sampai kita cuma memperbagus fisik tapi hati kita nggak pernah perbagus. Karena hati ini ada yang hidup, ada yang mati. Hati ini ada yang gelap, ada yang bercahaya. Hati ini ada yang sehat, ada yang sakit. Hati ini ada yang terbuka, ada yang tertutup. Maka mudah-mudahan insya Allah Allah bukakan setiap hati kita. Dicahayakan setiap hati kita. Amin ya Rabbal alamin. Namun kita perlu ketahui, karena dua-duanya harus juga dirapihkan. Fisik kita merapihkannya sudah pasti, banyak semua dari kita memperbagus fisik. Begitu juga hati
harus dirapihkan, harus dibersihkan, harus diperbaiki. Karena hati ini adalah tempat pandangan Allah. Allah tidak pandang pakaian kita, Allah tidak pandang baju kita, Allah tidak pandang badan kita, gantengnya kita, cantiknya kita tidak dipandang oleh Allah. Tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala hati, maka jadikanlah setiap Allah memandang kita, hati kita dalam keadaan bersih dan suci. Yang hanya sempurna fisik, lahir dan batinnya hanya Nabi kita Muhammad. Sebagaimana dikatakan, innahu kana ahsana nasi khalqan wa khuluqa. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, bagus fisiknya dan akhlaknya. Karena seseorang kalau orang laki bagus fisiknya dibilang fulan ganteng. Seorang perempuan bagus fisiknya dibilang fulanah cantik. Ya, ini biasa kita sebutkan. Begitu juga kalau seorang laki yang hatinya bagus maka disebutkan fulan bagus akhlaknya. Bagus budi pekertinya, fulanah sopannya luar biasa, akhlaknya bagus. Ini biasa kita menyebutkannya. Nah, semua itu yang paling sempurna hanya Nabi kita Muhammad. Tapi paling tidak kita berharap, kalaupun kita tidak sempurna fisik yang Allah ciptakan untuk kita, maka berharaplah untuk menyempurnakan hati kita. Agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati kita. Ini sangat penting. Karena kenapa? Karena kalau hanya fisik yang bagus, badan yang bagus, tidak ada memiliki manfaat untuk di akhirat. Tapi hati yang baguslah yang akan memiliki manfaat untuk kelak nanti di hari kiamat. Kalau orang mukanya bagus, badannya bagus, apalagi kalau kayak saya nih, model begini, badannya besar nih, ini cuman buat makannya belatung sama cacing nanti dikubur. Cacing sama belatung girang, badannya besar, dagingnya banyak. Ini kalau kita cuman perbagus badan, perbagus fisik. Tapi kalau kita perbagus hati, itulah kemuliaan. Yang nanti akan kita dapati, hati kita penuh dengan cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah cahayakan hati kita, amin. Tadi kita berbicara bahwa yang sempurna dalam keduanya adalah Nabi kita Muhammad. Makanya kita kalau mengaca diajarkan oleh Rasulullah, lihat cermin, berdoa, ya Allah sebagaimana kau sempurnakan fisikku, perbagus fisikku, perbaiki juga akhlakku, perbagus juga akhlakku. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ini doa yang biasa kita panjatkan setiap kita mengaca, berharap lahirnya bagus, batinnya juga bagus. Karena Rasulullah lahir dan batinnya luar biasa. Sampai dikisahkan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, beliau ketika berjumpa dengan Rasulullah, Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan, ya Rasulullah, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wahai Rasulullah, kau diciptakan oleh Allah terbebas dari cacat sedikit pun. Seakan-akan engkau ini diciptakan oleh Allah dengan keinginanmu, mau seperti ini, mau seperti ini, seperti ini. Ada di antara kita yang sebelum diciptakan, sebelum lahir, masih dalam perut ibu kita, terus kita minta begini, ya Allah nanti kalau saya lahir diciptain biar hidungnya mancung, ada? Biar nanti bibirnya, dagunya bagus, ada? Gak ada. Gak ada yang bisa minta, bahkan Rasulullah juga tidak meminta. Tapi indahnya fisik Rasulullah, saking indahnya sampai Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan, engkau ini diciptakan Allah sempurna, sempurna. Seakan-akan kau minta kepada Allah ingin diciptakan seperti ini. Itulah indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam barak alaihi wa ala alihi. Makanya tuntunan kita Nabi kita Muhammad. Itu baru berbicara fisik, bagaimana akhlak batinnya Nabi. Sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang paling agung, paling mulia. Ini pujian dari Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu untuk Nabi kita Muhammad. Apa ada yang lebih indah dari pujian ini untuk Rasulullah? Dari Allah untuk Nabi Muhammad. Memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak mau memuji Rasulullah? Sedangkan Allah juga memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya luar biasa, akhlaknya Nabi luar biasa. Bahkan sampai dihitung-hitung ketika wafatnya Rasulullah, total sahabat itu 124.000 sahabat Nabi Muhammad. Mereka semuanya mengikuti Rasulullah dan simpati dengan akhlak dan mulianya Nabi kita Muhammad. Tidak mau menyakiti orang lain, tidak mengajarkan kita kebencian, tidak mengajarkan kita benci terhadap makhluk Allah, bahkan terhadap orang-orang yang bukan agamanya, yang tidak mengikutinya pun Rasulullah SAW selalu menebar cinta. Sampai dikisahkan ketika perang Uhud, Rasulullah SAW ketika terluka
dari anggota-anggota badannya sampai berdarah kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh sahabat, ada satu sahabat mengatakan, semoga Allah melaknat orang-orang kafir yang menyakiti Rasulullah. Rasulullah menengok dengan mengatakan, la taqul dzalik. Jangan kau ucapkan seperti itu. Wa inni lam ub'atsu la'anan. Aku ini tidak pernah diutus untuk melaknat. Tidak pernah diutus untuk mencaci. Tidak pernah diutus untuk memaki. Wa innama bu'itsu lirahmatil muhdah. Akan tetapi aku diutus oleh Allah untuk menebar kasih sayang dan membawa orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang memukuli Rasulullah, memerangi Rasulullah, tapi Rasulullah masih mengatakan seperti itu. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, aku masih berharap kepada Allah agar mereka sekarang yang memerangiku, besok mereka akan membawa benderaku, kata Rasulullah. Ternyata doa Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah. Di antara mereka yang saat itu di perang Uhud memerangi Rasulullah, kemudiannya masuk Islam. Masuk Islam ketika itu. Siapa saja? Di antaranya Abu Sufyan. Di antaranya juga Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Di antaranya juga Sayyidina Khalid ibn Walid, pahlawan perang yang dijuluki pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk Islam karena apa? Karena akhlaknya Nabi Muhammad. Inilah yang zaman sekarang kita butuh, panutan untuk kita merubah diri kita, berhijrah. Berhijrah yang kita pandang bukan fulan, bukan siapa dia, tapi yang kita pandang Nabi kita Muhammad. Jika kita ingin menjadi orang yang paling baik, lihatlah pemimpin orang yang paling baik, Nabi Muhammad. Jika kita ingin menjadi orang yang paling soleh, lihatlah orang yang paling soleh, yaitu Nabi Muhammad. Jika kita ingin menjadi pilihan-pilihan Allah, karena kita mendapatkan Tuhan Allah, Tuhan yang paling indah untuk kita. Beruntung kita mendapatkan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah kita sebagai hamba-hamba yang beruntung pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah Nabi kita Muhammad, teladanilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selalu berdoa dalam setiap salawat yang kita baca, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim warzuqna kamalal mutaba'ati lahum zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Dan salawat dan salam pula kepada utusan Nabi Muhammad dan keluarga besar Nabi Muhammad dan para sahabat, seluruh sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berilah kami rizki. Apa rizkinya? Akhlak, budi pekerti yang mulia, kebersihan hati, cahaya hati seperti Nabi Muhammad, seperti sahabat Nabi Muhammad, seperti keluarga-keluarga Nabi Muhammad secara lahir dan batin. Itu doa kita yang selalu kita panjat, yang insya Allah memberikan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setiap nasihat ini bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk semua dan para pemirsa di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia yang menyaksikannya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala perbaiki lahir dan batin kita, sucikan lahir dan batin kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Alhamdulillah tadi Habib Muhammad sudah menyampaikan poin-poinnya kepada kita semuanya. Bagaimana sebetulnya kita bisa memaknai satu Muharram ini. Satu hal yang menarik tadi adalah bahwa kita harus mencoba untuk secara total hijrah hati kita. Tidak semata-mata fisik kita yang berkaitan dengan duniawi, materi, harta, kekayaan, apalah artinya itu tanpa dimulai dengan hati yang lebih baik lagi. Jadi hijrah hati harus kita mulai. Siap semuanya? Insya Allah, demikian juga dengan pemirsa di rumah. Lalu kemudian Rasulullah SAW adalah merupakan role model yang harus kita teladani agar kita sebagai umat menjadi umat pilihan Allah dengan menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Baiklah pemirsa, kita nanti akan lanjutkan dengan tausiah yang berikutnya. Sesaat lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syahri wa daraki ya Rasulullah. Oke.
baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah. Tadi sudah dibacakan surat Al-Anfal 63 sampai dengan 64 dari adik kita, anak kita. Waduh, saya suka sok muda ya. Anak kita Arifatul Ulfiyah yang luar biasa sekali. Ayat tersebut maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melembutkan hati-hati manusia. Jadi tergantung dari kita semuanya, ikhtiar ketika kita ingin hijrah dengan sepenuh hati, insya Allah akan mudahkan. Baik, setelah tadi yang pertama tausiah dari Habib Muhammad, kita akan ke tausiah berikutnya yang akan disampaikan oleh Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi yang akan bertausiah dengan tema peduli sosial agar meraih cinta Allah. Kami persilahkan kepada Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Fanahnu fi unsin wa raha wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin. Wa angadana min dhulmatil jahli wad dayajiri ila nuri islamin wa imanin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa khairul awamiri. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siang hari ini kita bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana taufik, iradah dan hidayah serta takdir ilahiyah yang telah diberikan kepada kita pada siang hari ini sehingga kita bersama dapat bersua, dapat bertatap muka, dapat berkumpul bersama di majelis Rasulullah, di Masjid At-Taubah, di dalam acara iNews TV yang kita cintai, dalam acara Cahaya Hati Indonesia
mudah-mudahan kita semua serta para pemirsa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak bergembira karena hari ini kita berada di hari kebangkitan umat Islam. Tahun baru Hijriah 1437 Hijriah, betul? Mudah-mudahan saudara hadirin hadirat rahimakumullah, dosa-dosa kita yang telah lalu Allah ampuni. Yang mana semua dosa itu kadangkala kita melupakan, tapi Allah tidak akan melupakan dosa yang pernah kita lakukan, betul? Oleh karenanya semoga tahun-tahun yang telah lalu, keburukan kita, dosa dan nista kita Allah ampuni. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, bisa melanjutkan kehidupan kita dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin, Allahumma amin. Saudara hadirin, hadirat, para pemirsa rahimakumullah. Di dalam suatu hadis baginda Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaih, beliau pernah bersabda, man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa mal'un. Kata Nabi, barang siapa yang hari itu keadaannya sama seperti kemarin, persis seperti hari yang lalu, hari ini sama seperti kemarin, minggu ini sama seperti minggu yang lalu, bulan ini sama seperti bulan yang lalu, tahun ini sama seperti tahun yang lalu, berarti orang itu orang merugi. Merugi di dunia, merugi di hari kiamat. Dan barang siapa yang hari itu keadaannya lebih buruk, kemarin dia tidak bermaksiat, bulan lalu dia tidak bermaksiat, tahun kemarin dia tidak melanggar hukum Allah, tiba-tiba di tahun itu, di minggu itu, di hari itu dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kata Nabi, orang itu fahuwa mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya mau tanya, kalau kita dilaknat sama ibu bapak kita, celaka apa tidak? Bagaimana kalau dilaknat oleh Rasul? Bagaimana jikalau yang melaknat kita bukan manusia lagi, tapi Allah Subhanahu. Jadi orang yang keadaannya hari itu sama saja rugi, apalagi lebih buruk. Oleh karenanya jikalau lebih buruk, orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bekerja 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dalam ukuran duniawi, gajinya masih sama, kira-kira rugi apa tidak? Rugi apa tidak? Sementara keadaan yang ada pada zaman semakin maju, kebutuhan semakin mahal, betul? 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu sama hari ini, gaji ketika dia bekerja di kantor masih sama, maka itu adalah kerugian, betul? Urusan dunia, apalagi urusan ibadah. Tahun 1436 Hijriah tidak pernah sholat duha, tidak pernah puasa sunnah Senin Kemis, tidak pernah tahajud dibangun malam, tidak pernah bersedekah, tidak pernah baik kepada tetangga, jahat kepada orang. Tiba-tiba masuk tahun baru 1437 Hijriah, tidak pernah meninggalkan sholat duha. Untung apa tidak? Tidak pernah meninggalkan tahajud, tidak bisa tiap malam, 1 minggu 1 kali. Beruntung apa tidak? Tidak pernah berpuasa sunnah Senin Kemis, tapi minimal dia berpuasa setiap 1 bulan 3 hari, 13, 14, 15. Beruntung apa tidak? Jadi kalau tahun itu sama seperti tahun kemarin rugi, apalagi kalau dia berbuat dosa. Tahun kemarin takut untuk mabuk, takut untuk berbuat zina, takut mulutnya menipu orang, takut untuk berdusta. Tiba-tiba karena salah pergaulan, berhubungan dengan orang yang tidak memberikan petunjuk yang baik, akhirnya mabuk, akhirnya berbuat zina,
akhirnya mabuk-mabukan, bermaksiat, durhaka kepada orang tua, maka orang itu dilaknat oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua, orang yang kita cintai, dijauhkan oleh Allah dari laknat dan murkanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat bagaimana perjalanan sirah Sayyidina Al-Mustafa Muhammad SAW. Yang tidak boleh kita lupakan bagaimana sosial hubungannya Rasul kepada seluruh manusia. Bagaimana setiap hari Rasul pun ingin berbuat baik. Bukan lagi kepada orang lain, kepada urusan pribadinya. Idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yugarribuni ila Allah. Kata Nabi, jikalau datang suatu hari tidak bertambah ilmuku, tidak bertambah amalku, tidak bertambah ubudiyaku kepada Allah. Ini Nabi yang sholat sampai kakinya bengkak. Kita pernah nggak sholat sampai bengkak? Pernah nggak sholat sampai bengkak? Pernah nggak sedekah sampai duit habis? Buat jalan-jalan duit habis. Buat sedekah nggak pernah habis, betul. Kata Nabi, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Maka hari itu yang tidak bertambah ilmu, tidak bertambah amal saleh, tidak bertambah akhlak, tidak bertambah hubungan baik kepada manusia, maka kata Nabi, hari itu saya tidak mendapatkan berkah dari Allah. Artinya saudara, keberkahan itu harus dicari, betul? Dengan berbuat baik kepada Allah saja tidak cukup. Berbuat baik kepada orang tua saja tidak cukup. Berbuat baik kepada suami atau kepada istri saja tidak cukup. Berbuat baik kepada anak saja tidak cukup. Tapi kita di dalam agama Islam dianjurkan berbuat baik kepada seluruh manusia, walaupun orang itu berada di luar agama kita. Betul? Di dalam suatu hadis baginda salawatu rabbi wassalamu alaih, beliau pernah bersabda, al-mu'minu alifun ma'luf. Orang mukmin itu dia punya hati lembut. Kalau maaf kalau binatang itu jinak, tidak ganas, tidak pendendam, tidak pencaci maki sebagaimana tadi kita dengar tausiah dari guru kita Al-Habib Bagir, tidak suka menghujat orang. Itu orang mukmin. Orang mukmin derajatnya lebih tinggi daripada orang muslim. Tidak semua orang muslim dia mukmin, tapi semua orang mukmin pasti muslim. Kalau dia orang muslim tapi tidak baik kepada orang, dia bukan orang mukmin, dia hanya muslim biasa. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, hadirat rahimakumullah, kita lihat bagaimana baginda Rasul salawatu rabbi wassalamu alaih, agar jangan sampai orang lain tersakiti, padahal beliau setiap hari disakiti oleh orang-orang kafir, sehingga turun perintah untuk hijrah dari Makkah ke kota Madinatul Munawwarah yang dikenal dengan nama Darul Hijrah, negeri di mana Nabi berhijrah. Ini baginda Rasul salawatu rabbi wassalamu alaih, ujian yang beliau alami, ujian yang terberat yang belum pernah manusia mendapatkan ujian seberat ujian yang didapati oleh Rasulullah. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam, waktu Fir'aun tenggelam, di mana lautan setelah terpecah menjadi dua, hadirin hadirat, itu Fir'aun tenggelam. Sebelum dia tenggelam, dia minta maaf. Saya minta maaf, andai kata saya bisa diberi kesempatan hidup lagi, saya akan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihis. Tapi Fir'aunnya Rasulullah 3 kali lipat lebih berat daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aunnya Nabi kita Muhammad ada banyak. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Itu Abu Jahal, saudara hadirin hadirat rahimakumullah, sampai di akhir ajalnya ketika dibunuh oleh seorang sahabat Imam Ibn Mas'ud, dia katakan, jangan kau penggal kepalaku, tapi penggallah leherku dari bawah, agar nanti di hari kiamat saya bisa terbang untuk kembali mengejek Muhammad. Saking jahatnya kepada Rasulullah, sudah di akhir hayat. Ini Fir'aunnya
Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, hadirat rahimakumullah, kita banyak belajar dari hijrahnya Rasulullah. Insyaallah pada kesempatan setelah jeda berikut ini kita akan masuk kepada bagian bagaimana keadaan susah payahnya Rasul ketika berhijrah dan bersosialnya Rasul dalam keadaan susah pun masih bisa berbuat baik kepada orang-orang. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Salatullah dzil karami ala al-muqtadi bil qidami Muhammad sahibul harami nabina Hadirin hadirat pemirsa News TV rahimakumullah dimanapun berada. Setiap datangnya tahun baru Islam, kita semua tidak akan bisa melupakan jasanya Nabi kita Muhammad SAW. Manusia yang paling banyak jasanya kepada kita, dialah baginda Rasulullah SAW. Dalam keadaan senang mengingat kepada orang lain, kepada umatnya, demikian dalam keadaan susah. Dalam keadaan ketika hijrah pun demikian bersama seorang sahabat yang sangat agung dan mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Seorang sahabat yang sangat setia. Saking setianya itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika hijrah bersama Rasul, sebelum masuk ke dalam gua, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, i'dzin li asta'minu lak." Wahai Nabi, apakah saya diizinkan lebih dahulu masuk ke dalam gua untuk membersihkan jikalau ada kotoran baik binatang buas atau lain-lainnya, ya Rasul, silakan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam gua. Setiap melihat ada lubang-lubang yang dianggap di situ ada binatang, maka beliau langsung menyobek-nyobek bajunya, ditutupi setiap lubang satu persatu. Setelah diyakini ini gua aman, baru kembali keluar, ya Rasulullah. Sekarang sudah tenang, sudah bersih, aman ya Rasulullah. Setelah lama perjalanan, capek, masuk ke dalam gua, langsung Rasul istirahat, tidur di atas pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bagaimana dekatnya hubungan Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai tidur di atas pahanya. Sambil gembira, senang menyaksikan ada seseorang yang memiliki wajah yang lebih indah daripada bulan purnama tidur di atas pahanya. Dia baru sadar ada satu lubang lagi yang belum ditutup. Ingin bergerak, takut Rasul bangun. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama diganjel dengan kakinya. Riwayat yang kedua ditahan dengan telapak tangannya. Ternyata di balik lubang itu, di dalam lubang itu terdapat binatang ular yang sangat berbisa. Dia gigit tangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sekali dia tahan, dua kali, tiga kali. Bisa pun menjalar di tubuhnya. Ingin menjerit, takut Rasul bangun. Ingin loncat, takut Rasul terganggu. Maka air mata pun tumpah, jatuh membasahi wajahnya Rasulullah. Maka Rasul pun bangun, malah kayak Abu Bakar, kenapa wahai Abu Bakar Siddiq? Ini ya Rasulullah, tangan saya digigit. Riwayat yang lain, kaki saya digigit ya Rasulullah oleh ular itu. Fana taqatil hayatu biidznillah, dengan izin Allah, dengan takdir ilahiyah, Allah buat itu ular bisa berbicara. Ular itu berbicara, maafkan saya wahai Rasulullah. Dari mulai tadi saya sudah memandang dan mengetahui ada cahaya masuk ke dalam gua ini. Begitu terang gua yang gelap. Tiba-tiba saya ingin keluar, berusaha ingin memandang, ingin mengetahui siapa cahaya itu. Tertahan dengan tangan sahabatmu ini sehingga aku menggigitnya.
ingin melihat wajahnya Rasul dihalang-halangi, binatang tidak sanggup. Sehingga siapapun yang menghalangi, dia gigit. Kata Rasulullah SAW, mana yang digigit wahai Abu Bakar Siddiq? Ditiup dengan ludahnya Rasulullah. Maka saat itu juga sembuh, tidak ada bekas gigitan daripada ular yang berbisa tersebut. Busak Rasulullah, binatang rindu kepada Rasulullah. Sampai burung dara pun dia bikin sarang di depan guanya Rasulullah. Burung dara, laba-laba, sehingga orang kafir ketika sampai di depan gua mengejar Rasul, mereka berkata, sesungguhnya tidak akan mungkin ada orang yang masuk ke gua ini. Ini ada bekas laba-laba yang sudah dirajut sebelum lahirnya Muhammad. Tidak mungkin. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam gua, ya Rasulullah, andai kata mereka melihat maudhi' qadamai, melihat ke bawah kakinya, mereka akan melihat kita di dalam gua. Apa kata Rasulullah? Ya Aba Bakrin, ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma, la tahzan ya Aba Bakrin, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar Siddiq, kamu jangan ragu. Kita berdua sesungguhnya ada yang bertiga yang menigai kita, yang datang ketiga. Ada mengelilingi kita, melindungi kita. Allah subhanahu. Jangan kau khawatir, jangan kau takut, jangan kau bimbang. Allah bersama kita wahai Abu Bakar Siddiq. Selamat keluar dari gua. Ketemu nenek-nenek sosialnya Rasul kepada orang yang tidak kenal. Rasul dengan lemah lembut sampai nenek itu pun mempersilahkan mampir. Tapi bingung ingin menyodorkan makanan, tidak punya makanan. Mau kasih minum, tidak ada minuman. Kemah yang gubuk reot. Rasul mampir, kata Rasul, minta maaf wahai nenek, apakah ada susu yang bisa saya beli? Saya kehausan. Bertiga, Rasul, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Abdullah bin Uraygit. Salah satu dalil penunjuk jalan. Yang saat itu sebagian riwayat mengatakan orang kafir. Jadi penunjuk jalannya bukan muslim. Masih beragama kafir. Tapi karena Rasul baik, luar biasa, orang kafir pun menyambut Rasulullah. Kata nenek tua, maaf wahai ayuhal Arab, saya punya domba sudah pada keluar semuanya, sedang digembala. Kecuali satu ekor domba yang kurus badannya, tidak ada susunya, itu pun tidak dibawa mengembala karena lagi sakit, ada di balik saya punya kemah. Mana kata Rasulullah? Kata itu nenek-nenek, ayuhal Arab, wahai Anda, apakah Anda tidak tahu? Tidak paham, kambingnya, dombanya kurus. Tidak pernah ada susunya, lagi sakit. I'tini biha, kalau tidak merepotkan, tolong dibawa ke sini wahai ibu. Dibawa itu domba. Dipegang oleh Rasul domba tersebut, susunya membengkak. Sehingga Rasul memberikan air susu domba tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diminum sampai kenyang. Diberikan kepada penunjuk jalan sampai kenyang. Lalu Rasul pun meminumnya sampai kenyang. Kata Rasul, terima kasih wahai ibu, ini saya kembalikan dombanya. Kembali itu domba kepada ibu, masih dalam kondisi gemuk. Maka dia pun meminum. Setelah itu Rasul jalan, datang orang dari kota Mekah, ketemu sama nenek-nenek itu. Dia berkata, wahai nenek-nenek, maaf, apakah Anda berjumpa dengan orang yang begini dan begitu? Karakter kriterianya begini dan begitu. Kata ibu-ibu, maaf, saya baru saja didatangi manusia, tapi berbeda dengan manusia adanya. Tubuhnya wangi, wajahnya seperti matahari, badannya yang begitu indah. Saya punya domba yang kurus, lagi sakit, tidak pernah ada susunya. Dipegang dengan tangannya, menggemuk susunya. Saya pun bisa meminum sampai saya kenyang juga. Dan demi Tuhan saya bersumpah, saya belum pernah minum susu domba selezat domba dari susu domba yang disentuh oleh tangan orang itu. Apa kata orang-orang yang datang kepada nenek? Berarti itu orang yang bernama Muhammad yang sedang dicari oleh orang-orang Mekah. Sampai ke kota Madinah disambut oleh ibu-ibu.
tinggal di kota Madinah, akhlaknya luar biasa sehingga Islam berkembang. Setelah beberapa tahun kembali ke kota Mekah, orang-orang yang dahulu jahat kepada Rasul takut berjumpa dengan Rasul, mereka minta maaf. Kata Nabi, "Ma dzanantum inni fa'ilun bikum." Hai kalian orang-orang kafir, menurut kalian apa yang kalian akan saya lakukan kepada kalian apa? Kalian tahu apa? Kata orang-orang kafir, "Maafkan saya wahai Muhammad, saya nggak bakal jahat lagi. Saya minta maaf kalau udah berbuat salah ini dan itu kepada kamu, jahat kepada keluargamu." Kata Nabi, "Saya akan sampaikan kalimat sebagaimana Nabi Yusuf berkata kepada sahabat saudara-saudara yang jahat, saya katakan kepada kalian, la tathriba lakumul yawm qad ghafarallahu lakum." Kalian tidak usah khawatir lagi, Allah telah maafkan kalian, saya pun sudah memaafkan kalian. Idhabu antumut tulaga. Silakan kalian pergi, kalian bebas, tidak ada musuh. Itulah baginda Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu saudara hadirin, hadirat rahimakumullah, orang muslim, orang mukmin yang terbaik itu yang bagaimana? Yang 5 waktu ada di masjid? Bukan. Yang setiap malam tahajud? Bukan. Yang berjubah? Bukan. Yang pintar membaca Al-Quran, yang pintar ini dan itu, atau yang ada bintang di pundaknya? Bukan. Kata Nabi, afdalul mu'minina ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling bagus, yang akhlaknya istimewa, yang paling mulia, yang akhlak keluhurannya sangat mulia, itu orang mukmin. Ada sahabat tanya lagi, "Ya Rasulullah, man afdalul mu'minina imanan?" Siapa orang mukmin yang terbaik? Kata Nabi, "Kullu mu'minin taqiyyin makhmumul qalb." Setiap orang mukmin itu orang mulia. Apalagi dia punya hati makhmum. Sahabat bingung, apa itu makhmum? Wa ma makhmumul qalbi ya Rasulullah? Kata Nabi, at-taqiyyu an-naqiyyu alladzi laisa fi hasada wala ghadara wala baghya au kama qala Rasulullah. Kata Nabi, orang mukmin yang paling baik, laki perempuan. Dengarkan nih semua. Mudah-mudahan kita ada dalam karakter tersebut. Amin. Baik jamaah hadirin hadirat yang hadir di Masjid At-Taubah maupun para pemirsa dimanapun berada. Kata Nabi, orang mukmin yang paling baik at-taqi, yang punya sifat takwa. Kita semua tahu takwa itu takut berbuat dosa, taat akan perintah. Betul? Siapapun kita, selagi kita bertakwa, takut berbuat dosa, kita orang yang dicinta oleh Allah, orang mukmin yang baik. Amin. An-naqiyyu, yang hatinya jernih. Alladzi laisa fi hasada wala ghadara wala baghya, yang di hatinya itu tidak ada dengki sama orang. Tidak ada hasud, tidak ada iri hati, tidak ada buruk sangka. Itu orang mukmin yang paling bagus. Mudah-mudahan kita punya hati seperti itu. Amin. Pemaaf kepada orang, tidak dendam kepada orang, usil kepada orang, kepada tetangga, kepada kerabat, kepada handai tolan, kepada sahabat, kepada binatang pun kita dianjurkan berbuat baik. Betul? Waktu Sayyidatna Aisyah mau pukul kucing ketika mau makan roti yang hendak dimakan oleh Rasul, Rasul seharian nyari makanan, dapat sepotong roti mau dimakan, Sayyidatna Aisyah mau pukul itu kucing. Kata Nabi, "Wahai Aisyah, jangan kau pukul. Biarkan kucing itu makan roti tersebut. Kalau masih ada sisa, kita makan berdua." Sayyidina Uwais Al-Qarani, waliullah, orang soleh, orang baik, cari makan di belakang rumah, ditumpukan sampah ada sepotong roti yang sudah dikerubutin sama laler. Ketika mau dimakan, anjing datang menggonggong. Kata Uwais Al-Qarani, "La talbah anni, wahai anjing, jangan kau gonggong aku. Ana akul mimma yalini wa anta takul mimma yalik." Saya makan bagian saya, kamu makan bagian kamu. Kita makan berdua, jangan ribut. Ayo. Kita makan sama keluarga berantem. Lempar-lemparan kerupuk. Bagus kalau masih kerupuk, kalau lempar-lemparan piring bagaimana?
Ini orang soleh yang mengikuti akhlak Rasul, sosialnya luar biasa. Kepada binatang pun baik. Imam Fudail bin Iyad, Imam Ibrahim bin Adham, Junaid Baghdadi, orang-orang dulu tuh luar biasa. Dipukulin kepalanya ketika seorang tentara marah, nanya tempat hiburan malam di mana, ditunjuk tempat hiburan, yang ditunjuk kuburan. Dia marah, dia pukulin sampai pingsan. Setelah pingsan, orang keluar, warga ngamuk. Siapa yang pukuli? Saya punya guru. Saya tentara. Saya tidak takut sama siapapun. Tapi Anda salah pukul orang, ini orang soleh, tidak pernah jahat kepada orang. Kalau Anda tidak minta maaf, Anda bisa kena celaka. Dia ketakutan. Setelah sadar minta maaf, dibalas dengan senyuman. Saya sudah maafkan Anda. Waktu Anda sedang memukuli wajah saya sampai berdarah, ketahuilah saya sedang berdoa semoga Allah masukkan Anda ke dalam surganya. Waktu Anda sedang pukuli saya hanya berdoa mudah-mudahan Allah masukkan Anda ke dalam rahmatnya, bisa masuk dalam surganya Allah. Menangis orang itu, minta maaf. Akhirnya menjadi murid setia, akhlak nubuwah. Kita lihat bagaimana orang dahulu baik kepada orang, kepada tetangga, kepada siapapun. Oleh karena itu, dengan adanya tahun baru hijrah ini, mari kita perbaiki keseharian kita, kehidupan kita, hubungan kita, sosial kita kepada seluruh manusia. Apalagi kepada keluarga, apalagi kepada guru, apalagi kepada orang tua. Betul? Baguskan, perbaiki ini hubungan kita kepada seluruh manusia, agar supaya tahun ini lebih baik keadaan kita daripada tahun lalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, kumpulkan amal setinggi-tingginya, ikhlaskan kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Habib. Luar biasa sekali tausiah dari beliau ini yang mengingatkan kita bahwa akhlak itu terpenting buat kita, ya. Menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi makhluk yang mencintai makhluk Allah dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tidak hanya berbaik budi kepada keluarga, kerabat saja, tetapi kepada seluruh umat, kepada sesama, sehingga mendapatkan keberkahannya. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita kan dari kecil udah diajarin ya, yang namanya sopan santun, betul? Betul ya? Jangan sampai cuma sopannya aja, tapi santunnya kita nggak dapet. Maksudnya penyantunnya, ya alias pelit. Ada nih orang yang kalau ngelewatin orang yang lagi nongkrong aja sampai nunduk-nunduk, maaf, tapi pelit. Itu kayaknya nggak pas juga, betul nggak? Iya kan? Jadi harus juga untuk peduli terhadap sesama, sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Habib, tadi Habib sudah bercerita dan memberikan gambaran kepada kita apa yang kita lakukan sebagai umat untuk peduli sosial. Nah Bib, ini mungkin kepada kita nih, tips-tipsnya nih Bib. Bagaimana sih sebetulnya untuk lebih bisa meningkatkan rasa peduli kita terhadap sesama Bib? Amalan-amalannya untuk kita bisa lebih ada keikhlasan, lalu kemudian kita juga bisa otomatis ya menjadi bagian dalam diri kita, Bib. Sweet dulu, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya kita berikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memberi tanpa berharap kembali. Memberi segala sesuatu diniatkan karena Allah, jangan berharap. Namun pasti dalam setiap pemberian, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjarannya untuk kita. Dalam setiap kita memberi apapun yang kita berikan, Allah akan balasnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kama tadinu tudan. Sebagaimana kau buat untuk orang lain, maka akan terjadi pula pada diri kita sendiri, insya Allah. Jadi kalau kita memberi pada orang lain, seperti kita menyantuni orang lain, Allah akan menyantuni kita lebih banyak lagi dan lebih lagi. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Habib untuk nasihatnya kepada kita semuanya, dan
Insya Allah bermanfaat untuk Anda semuanya, juga para pemirsa iNews TV. Baiklah, kita akan lanjutkan perjumpaan kita sesaat lagi, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah pemirsa, kembali bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, untuk bernafas ya. Dan saya lihat jamaah yang ada di sini, yang di atas juga ini, para ahwat di atas. Ini semangat semuanya, ini ciri-ciri ahli surga semua nih insya Allah. Ya, amin. Insya Allah para pemirsa di rumah juga, jika kita bisa mengambil intisari dari perjumpaan kita mengenai 1 Muharram ini. Insya Allah kita semuanya bisa hijrah ke arah yang lebih baik lagi. Amin. Dan kita ingin sedikit meminta kesimpulan dari Habib Alwi dari tema kita kali ini nih. Untuk lebih diingetin lagi para pemirsa di rumah dan juga hadirin yang ada di masjid di Kalibata ini ya, Masjid At-Taubah. Sesuai dengan nama masjidnya ini semuanya ini taubat terus ini semuanya nih ya. Amin ya. Baik, silakan kepada Habib Alwi untuk menyampaikan kesimpulannya kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi dan untuk perbekalan kita melanjutkan kehidupan amanah yang Allah masih berikan nyawa kepada kita. Kita mengingat hadisnya Rasul salawatu rabbi wassalamu alaih, ittaqil maharima takun a'badan nas. Yang pertama kata Nabi, takutlah kita berbuat dosa. Dari dosa yang paling kecil sampai yang paling besar. Baik dosa itu munculnya dari mata, atau dari mulut kita, atau dari tangan kita, atau dari kaki kita, atau dosa itu masih belum keluar tapi masih dalam hati dari sifat hasud, dengki, iri hati, buruk sangka. Kata Nabi, kalau Anda bisa menjadi orang yang takut kepada perbuatan dosa, takun a'badan nas. Kata Nabi, engkau akan menjadi orang yang paling taat kepada Allah. Amin. Itu satu. Satu lagi kata Nabi yang kedua. Ini ada 5. Ada 5. Enggak apa-apa Habib. Yang kedua kata Nabi, ya, wa kun radin bima gadda wa la taskhat gadallah. Warda bima gasamallahu lak takun aghnan nas. Yang kedua, ridolah kamu atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kamu. Mau dikasih kaya, alhamdulillah. Dikasih miskin, alhamdulillah. Yang kedua enggak ikhlas tuh, alhamdulillah. Cek. Kata Nabi, kalau Anda ridho dengan apa yang Allah bagi, engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Amin. Wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Kata Nabi yang ketiga, baiklah kamu kepada tetangga. Pasti kamu akan menjadi orang mukmin yang baik. Jadi kalau pengen tahu kita orang baik atau jahat, bagaimana perbuatan kita kepada tetangga? Yang keempat, wahib linnas takun muslima. Cintailah seluruh manusia, agama apapun dia. Pakaiannya apa, agamanya apa, cintailah seluruh manusia. Kamu akan menjadi orang muslim yang baik. Kalau kita cinta sama manusia, nggak mungkin mulut kita mencaci maki dia, betul? Nggak mungkin kita pukul dia, nggak mungkin kita hujat dia karena kita
kamu akan menjadi muslim yang baik. Yang kelima kata Nabi, wala tukthirud dhahka, jangan terlalu banyak tertawa. Maksudnya jangan terlalu banyak senang-senang. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam kita gembira terus, nggak ada sujudnya, nggak ada menangisnya, nggak ada bersahaja kepada Allah. Fa inna kathatad dhahka tumitul qalb, kata Nabi, karena banyak tertawa bikin hati jadi mati. Ini 5 hal kata Nabi, amalkan. Sampai kata Nabi, kalau kalian tidak bisa mau mengamalkannya, sampaikan kepada orang yang mau mengamalkan. Mudah-mudahan 5 hal ini menjadi bekal buat kita menjadi manusia yang lebih baik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Habib Muhammad ingin menambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit dari kesimpulan dari apa yang tadi kita sampaikan, yang insya Allah kita berharap tahun depan ini yang sudah kita hadapi hari pertama akan menjadi hari yang lebih baik untuk kita, baik secara urusan dunianya, baik secara urusan akhiratnya. Memasang niat untuk kita berubah, yang insya Allah merubah keadaan kita sebagaimana setiap doa orang-orang soleh, Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Wahai Allah yang merubah setiap keadaan, rubahlah keadaan kami menjadi sebaik-baiknya keadaan. Semua dari kita berharap ingin menjadi orang baik. Semua dari kita berharap ingin keadaan kita pun semakin baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita. Dengan niat itu insya Allah kita pasang mulai sekarang, dan juga dengan usaha meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari inti yang tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Baik, Habib Muhammad, terima kasih. Ini biar lebih mantep lagi nih, kita menutup Cahaya Hati Indonesia ini dengan tambahan doa-doa dari Habib Muhammad. Kami persilakan Habib, biar lebih bercahaya lagi nih Habib, hati-hati kita nih insya Allah Habib. Marhaba. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memanggil nama Allah dengan ucapan Ya Allah, ucapan tersebut hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ala dzatil wajibil wujud, zat yang wajib adanya, yang selalu memberi kita setiap nikmat. Kita sama-sama berdoa mengucapkan kalimat Ya Allah. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, ketika seseorang atau banyaknya orang yang masih menyebut nama Allah di atas muka bumi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bangkitkan yaumul qiyamah. Dan ketika seseorang masih menyebut nama Allah, dia pun akan dijauhi dari segala bencana dan musibah. Kita doa bersama-sama dengan hadirkan hati kita yang tulus kepada Allah. Qulu jami'an ya Allahu ya Allah, Allah ya Allahu ya Allah. Wahai Allah, wahai Allah yang memandang kami, mengetahui segala keadaan kami. Ya Allah, kami bersimpuh di tempat yang Kau muliakan, rumah dari rumah-Mu, tempat yang paling Kau cintai. Bersimpuh membawa cinta hanya kepadamu. Ya Allah, kami hanya bergantung hanya kepadamu. Kami hanya meminta hanya kepadamu. Kami hanya memohon hanya kepadamu. Tidaklah ada lagi tempat kami bergantung. Tidak ada lagi tempat kami meminta. Tidak ada lagi tempat kami memohon. Kami mengemis di depan pintu rahmat-Mu. Di depan pintu-Mu kami menadahkan kedua tangan kami. Ya Allah, berikanlah apa yang kami inginkan dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kabulkanlah setiap doa dan harapan yang ada di dalam setiap sanubari kami. Kabulkanlah keinginan kami. Jangan Kau sia-siakan kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami ya Allah. Jangan pulangkan kami dari tempat ini dengan tangan kosong ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami, doa untuk kami dan keluarga kami ya Allah.
Doa untuk negeri dan tempat tinggal kami ya Allah. Berilah kedamaian, berilah kesejahteraan, berilah kebahagiaan untuk umat Nabi Muhammad. Angkatlah derajat kami, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, di tahun yang baru kami memohon hanya padamu, meminta hanya padamu, mengemis hanya padamu. Perbaiki keadaan kami, perbaiki tahun-tahun kami dan setiap tahun-tahun ke depannya. Ya Allah, Kau Maha tahu, Kau Maha melihat bagaimana keadaan kami di tahun sebelumnya, bagaimana dosa yang kami lakukan, bagaimana kemaksiatan yang kami jalankan, kewajiban yang kami tinggalkan. Ya Allah, dengan kemuliaan tahun baru Islam, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lampau, yang telah kami lewati. Jagalah sisa umur kami, muliakan sisa umur kami. Pilihlah kami dari sisa umur kami penuh kebaikan, penuh amal-amal saleh, penuh ibadah hanya padamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ighfir lana fima madha wahfadna fima bagi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lampau. Mata ini berdosa padamu, telinga ini berdosa padamu, lisan ini berdosa padamu, kedua tangan ini berdosa kepadamu, kedua kaki ini berdosa padamu, hati ini berdosa padamu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ya Rahman. Jagalah sisa umur kami dengan rahmat kasih sayang-Mu. Berilah ketentraman di negeri kami. Jauhkan orang-orang zalim di negeri kami. Jadikan mereka yang zalim sadar atas kezaliman mereka, merubah diri mereka menjadi yang lebih baik. Ya Allah, berilah pertolongan untuk kami dan seluruh umat Nabi Muhammad. Ya Allah, berilah keselamatan untuk kami dan seluruh umat Nabi Muhammad. Ya Rahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah il aliyyil azim. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه لنا وقرابتنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووافقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وخلا أتقيا العلماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أسره لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر
واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف عمرك وعصاك اللهم اجعل في هذا العام الجديد صلح لقلوبنا اللهم اجعل في هذا العام الجديد اطمئنان لقلوبنا قلوب قوم مسلمين آمين يا الله يا رب العالمين ادفع عنا كل شر كل البلاء كل الوباء كل المرض كل الزنا كل الآفات يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada Habib Muhammad untuk doanya. Tadi alhamdulillah pemirsa dan juga para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berada di Masjid At-Taubah Kalibata. Tausiah yang luar biasa dari Habib Muhammad Bakir bin Yahya dan Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi dengan materi dan tema yang insya Allah bisa menginspirasi kita untuk hijrah, untuk bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa lebih memaknai satu Muharram kali ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita bertemu kembali di lain waktu. Saya Sahrul Gunawan mewakili seluruh kerabat kerja Cahaya Hati Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Anda semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.